Kita akan masuk teman-teman sekalian pada kesempatan siang ini insyaAllah. Hadis lanjutan masih di bab yang sama. Yaitu 331 yang berbunyi dari Zainab Al-Thaqafiyah, istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in. Atau radhiyallahu anhuma tepatnya. Beliau berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasaddaqna ya ma'syaran nisa'i walau min huliyikunna. Qalat faraja'tu ila Abdullah bin Mas'ud faqultu lah innaka rajulun khafifun dhatil yad wa inna Rasulullah SAW qad amarna bis sadaqah fa'tihi fas'alhu fa in kana dhalika yujzi'u anni wa illa saraftuha ila ghairikum. Faqala Abdullah bal i'tihi anti fantalaqtu فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة فخرج علينا بلال فقلنا له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في هجورهما ولا تخبره من نحن فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما قال امرأة من الأنصار وزينب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي زياني بهي قال امرأة عبد الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة. Berkatalah Zainab ini, Al-Thaqafiyah radhiyallahu anha, istri Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda dan didengar oleh para sahabat perempuan pada saat itu, bersedekahlah kalian wahai para kaum wanita meskipun dari perhiasan-perhiasan kalian. Artinya walaupun perhiasan yang kalian sukai, sedekahkan. Kesempatan cari pahala. Zainab berkata, maka saya pun pulang menemui Abdullah bin Mas'ud, suaminya. Lalu saya berkata kepadanya, engkau adalah laki-laki yang sedikit hartanya. Maksudnya miskin, tapi ini bahasa santunnya ya. Sedangkan Rasulullah SAW telah memerintahkan kami agar bersedekah. Datang dan tanyakanlah kepada beliau, maksudnya kepada Nabi SAW, jika, ini sebenarnya harusnya seragam ya, saya atau aku ya. Di sini aku, saya kembalikan ke saya saja. Jika saya boleh menyerahkan sedekah kepadamu, maka saya serahkan. Tetapi jika tidak, maka akan saya serahkan kepada orang lain. Artinya Zainab ingin menjalankan perintah Nabi SAW bersedekah, dan kalau bisa sedekah dengan suami, saya akan kasih kamu. Kenapa saya kasih orang lain? Tapi kalau tidak, maksudnya tidak bisa diberikan kepada suami, maka akan aku serahkan kepada orang lain. Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan atau menjawab, kamu saja yang datang sendiri kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka saya pun berangkat. Ternyata ada seorang wanita Ansar telah berdiri di depan pintu Rasulullah SAW dan ternyata keperluanku sama dengan keperluannya. Maksudnya sama-sama mau bertanya, boleh nggak bersedekah istri kepada suaminya? Rasulullah SAW adalah orang yang berwibawa dalam kurung sehingga kami merasa segan kepada beliau. Maksudnya ketemu langsung dan bertanya. Lalu Bilal keluar menemui kami. Kami berkata kepadanya, temuilah Rasulullah SAW. Maksudnya Zainab dan orang wanita Ansar ini berkata kepada Bilal, ya, temuilah Rasulullah SAW dan sampaikan bahwa ada dua orang wanita di depan pintu menanyakan kepada anda, apakah boleh bila sedekah dari keduanya diberikan kepada suami mereka dan anak-anak yatim yang ada di bawah asuhan mereka. Maksudnya anak yatim ini yang sempat tinggal di rumah mereka. Tetapi jangan beritahukan beliau siapa kami. Maka Bilal menghadap Rasulullah SAW dan menanyakan kepada beliau. Maka beliau bertanya, siapa mereka berdua? Bilal menjawab, seorang wanita dari Ansar dan Zainab. Rasulullah SAW bertanya, Zainab yang mana? Bilal menjawab, istri Abdullah, maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Maka Rasulullah SAW pun menjawab, mereka berdua mendapatkan dua pahala. Pahala menyambung kekerabatan, silaturahim, dan pahala sedekah. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Hadis ini teman-teman termasuk hadis yang mulia dalam masalah silaturahim. Faedah pertama yang kita ambil dari hadis ini adalah kedudukan sedekah dan bagaimana dalam Islam sangat dianjurkan agar orang bersedekah. Ya. Kalau dalam bahasa Arab sadaqah pakai shad ya, cuma kita biasa tulis di Indonesia itu bukan SH
yang harusnya huruf shad ya, tapi kita tulis SE saja, sedekah. Makanya saya menggunakan bahasa bersedekah, tapi bahasa Arabnya sedekah. Ya. Bersedekah. Bersedekah ini teman-teman sekalian adalah punya keutamaan tersendiri dalam Islam dan bagaimana sangat ditekankan dalam Islam. Saya selalu ingatkan dan saya ulangi untuk peringatan bagi diri saya dan teman-teman sekalian. Kalau mau kaya, mau sukses, mau sembuh dari penyakit, mau keluar dari sebuah permasalahan, mau selamat dari fitnah, sedekah. Sedekah. Kunci kesuksesan yang luar biasa. Keluarkan walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Sedekah ini punya kedudukan tersendiri teman-teman sekalian. Melunakkan hati, memunculkan kepedulian terhadap sesama, mendatangkan pahala yang besar. Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitan wa ma'anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan dan Allah, maka Allah akan menggantinya. Juga kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Muslim, ya bena Adam, Allah berfirman, ya bena Adam, unfik alaik. Wahai anak Adam, berinfak di jalanku, aku akan berinfak kepadamu. Islam mengajarkan sedekah, artinya keluar. Dan untuk mengeluarkan jalan Allah, kita butuh royal. Sebagai bentuk loyalitas kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita royal sebagai bentuk loyalitas kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi royal, makin besar kita keluarkan, maka makin besar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mau mendapatkan ikan paus, tidak mungkin pakai kail kecil. Kita pakai kapal tanker. Kalau Anda selalu perhitungan dalam bersedekah, maka akan datang juga balasannya sedikit. Beda dengan kapitalis yang selalu mengajarkan kepada para penganut pemahaman ini, menabung pangkal kaya. Menabung artinya pelit, tidak mungkin kita mau keluarkan. Saya sering bahasakan, usahakan teman-teman mulai hari ini jangan lagi memberikan celengan buat anak-anak. Karena celengan mengajarkan anak untuk pelit. Anda kalau berikan celengan buat anak mengatakan tabung ya nak, kita ajarkan untuk menabung. Dia celengannya kalau sudah dirasa milik dia dan dia sudah menabung, kakaknya atau adiknya pegang saja dia sudah marah. Bahkan mungkin orang tuanya. Mungkin orang tuanya pindahkan maka dia bisa marah sama ibunya, marah sama ayahnya karena celengannya diangkat. Itu apalagi kalau sudah sampai diambil. Melahirkan sifat pelit. Yang benar adalah kalau kita berikan uang jajan kepada anak-anak, misalnya setelah pandemi selesai, misalnya anak-anak sudah mulai aktif lagi sekolah insya Allah, maka pada saat itu teman-teman sekalian ajarkan mereka. Ini uang jajan, kalau beli makanan di kantin misalnya, ya pada saat istirahat, cari siapa temanmu yang tidak mampu atau lagi pengen sedekah, ajarkan sedekah. Kalau ajak anak-anak ke masjid, saya biasa kalau ada ajak anak-anak ke masjid sebelum masa pandemi ya, pandemi sekarang saya biarkan mereka di rumah, saya ke masjid, tapi sebelum pandemi saya ajak anak laki aku dan perempuan saya sering ajak, saya ajarkan ini masjid, ini rumah Allah, masuk kaki kanan, baca doa ini. Dan yang sering juga saya lakukan adalah ada kotak amal. Saya kasih mereka uang, ini kotak amal, sedekah. Kita ajarkan mereka sedekah. Jadi kadang-kadang kalau masuk masjid, baru masuk aja mereka sudah tunjuk dan dikasih isyarat dengan tangan. Ya, kalau mereka minta dimasukkan uang ke situ. Lagi jalan pakai mobil ada orang miskin, mampir akhi dan ukhti, kasih kepada orang. Kalau sekarang Anda tidak pegang uang cash, Anda bisa, kalau yang saya lakukan ya sekarang, saya coba minta dari perbankan, uang-uang yang baru ya, yang masih baru, yang memang belum disentuh oleh orang, mungkin uang 2.000, uang 5.000, uang 10.000, sampai uang 100.000 kan ada yang baru ya. Tergantung Anda ambil satu blok, simpan di dompet Anda, di tas Anda khusus untuk bersedekah. Karena kita tidak mungkin kalau dengan alasan pandemi kita nggak bersedekah, orang miskin tetap banyak di jalanan. Ada tukang parkir, ada apalah ya, mungkin tiba-tiba ada kita jenguk keluarga ternyata dia orang tidak mampu, mungkin tidak punya rekening banyak, ya maka kita masih butuh cash. Cuma supaya aman dari hal yang kita khawatirkan dari virus, dari bakteri, kita lebih baik minta uang baru. Itu yang saya lakukan sekarang ya. Maka kita bisa bersedekah. Kita bisa bersedekah. Ini salah satu solusinya. Maka sedekah akhi dan ukhti. Berikan kepada orang. Itu kunci daripada bertambahnya rezeki kita. Ya. Makanya Nabi SAW menyuruh bersedekah. Walaupun dengan perhiasan kalian. Ini pelajaran pertama ya. Apa maknanya perhiasan kalian? Maksudnya walaupun itu mahal di mata kalian. Karena ada orang mengatakan, oh saya nggak punya uang kecil. Ya. Untuk sedekah. Seakan-akan sedekah itu hanya dengan uang kecil. Uang 2.000, uang 5.000. Kalau uang sudah 50.000, 100.000 kayaknya bukan untuk sedekah. Kayaknya nggak mungkin sedekah dengan cincin emas, dengan gelang, dengan kalung. Kayak nggak mungkin. Kenapa? Karena terlalu tinggi nilainya. Subhanallah. Justru berikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam riwayat lain yang mirip dengan ini,
Riwayat tentang sedekahnya, para sahabat Nabi waktu disuruh sedekah oleh Nabi SAW, mereka semua mengumpulkan perhiasan yang sedang mereka pakai. Cabut cincinnya, cabut gelangnya, cabut karena langsung ditaruh di hadapan Nabi SAW. Bersedekah yang terbaik. Ya. Kalau kita makan, jangan makanan bekas-bekas. Makanan yang benar, yang masih bagus, kasih. Pakaian yang masih bagus, kasih. Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai sesuai dengan kadar pengorbanan seseorang. Gitu kan? Berikan yang terbaik. Allah juga akan berikan yang terbaik. Ini teman-teman betul-betul kunci kebahagiaan. Pesan saya, Anda punya masalah belum terpecahkan, belum punya keturunan, belum punya pasangan, belum punya pekerjaan, ya, punya penyakit yang belum sembuh. Apalah? Sedekah. Mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan sedekah. Apa kata Nabi SAW? As-sadaqatu tudfi'u ghadabur rahman. Atau tudfi'u ghadabur rabb. Sedekah bisa merendam murkahnya Allah. Wa tadfa'u an mitati su' dan juga menyelamatkan dari mati yang buruk, su'ul khatimah. Ya. Ini penting teman-teman sekalian. Ada buku tentang sedekah, akhi, yang keajaiban sedekah. Biar coba saya lihatkan kepada teman-teman. Saya selalu menyarankan, ini buku bukan tulisan saya tentunya, tapi saya lihat buku ini Masya Allah, ya, padat sekali isinya. Dan saya sarankan teman-teman punya ini. Setiap kali Anda merasa kendor untuk bersedekah, coba baca. Ya. Buku ini, teman-teman sekalian, keajaiban sedekah dan istighfar. Ya. Saya coba melihat buku ini sangat luar biasa gitu. Sampai ada di sini ditulis, kanker ganas sembuh lewat sedekah. Sungguh ajaib. Jadi di belakangnya itu banyak sekali kisah-kisah tentang sedekah ini. Yang membuktikan di lapangan ternyata sedekah memang itu banyak sekali manfaatnya. Tapi saya tertarik lagi untuk menyebutkan atau membacakan sedikit daripada perkataan salaf ya. Seperti Umar bin Khattab berkata radhiyallahu anhu, sesungguhnya amal itu saling berbangga-bangga diri. Lalu sedekah berkata, saya adalah yang paling baik di antara kalian. Kemudian berkata juga Abdul Aziz bin Umair rahimahullah berkata, sholat itu akan menyampaikan dirimu setengah perjalanan. Puasa menyampaikan dirimu kepada pintu sang raja, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sedekah menyampaikan dirimu ke hadapan raja tersebut. Ibnu Abi Al-Ja'ad berkata, sesungguhnya sedekah itu benar-benar menghilangkan 70 pintu keburukan. Yahya bin Mu'ad berkata, tidaklah saya mengetahui suatu biji yang mengimbangi gunung dunia kecuali sedekah. Asy-Syu'bi rahimahumullah semuanya berkata, barang siapa tidak memperhatikan bahwa dirinya lebih butuh kepada ganjaran sedekah daripada fakir yang butuh kepada sedekah, maka dia telah membatalkan sedekahnya dan telah memukul wajahnya sendiri dengannya. Maksudnya beliau mengatakan, kalau kita bersedekah harusnya kita tahu kita yang lebih butuh dengan mengeluarkannya daripada orang fakir yang mau menerimanya. Selama ini kan kita terbalik. Kita anggap bahwasanya dia yang butuh sama kita. Sebenarnya datangnya orang fakir itu teman-teman kebaikan buat kita. Saya ulangi, kebaikan buat kita. Justru kita rangkul mereka, berikan sedekah kita. Al-Layth bin Sa'ad berkata, rahimahullah, barang siapa yang telah mengambil dariku satu sedekah atau hadiah, maka hak dirinya atas diriku adalah lebih besar daripada hak diriku atas dirinya. Karena dia telah menerima apa yang telah aku korbankan kepada Allah SWT. Lihat bagaimana mereka memahaminya para salafus salih. Al-Layth rahimahullah berkata, kalau ada orang menerima sedekah dariku, maka dia lebih berhak atas apapun dari diriku sendiri. Dia lebih berhak karena dia telah menerima apa yang aku korbankan untuk Allah SWT. Bayangkan teman-teman kalau tidak ada orang fakir. Ada orang subhanallah kayak orang yang, mungkin jijik atau merasa terganggu dengan adanya orang yang miskin yang meminta. Akhi dan ukhti. Bukankah Nabi SAW bersabda dalam hadis, ya, innama turzaquna li fuqara'ikum. Kalian diberikan rezeki justru karena orang-orang miskin kalian. Sedekah teman-teman sekalian. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah pernah berkata kepada orang yang menerima sedekahnya. Beliau kasih sedekah lalu beliau berkata, mereka membawa perbekalan-perbekalan kita menuju akhirat tanpa upah sedikit pun. Hingga mereka meletakkannya di atas timbangan di hadapan Allah. Ini luar biasa pemahamannya. Ini harus kita tanamkan teman-teman sekalian. Kita cintai sedekah karena sedekah itu akan manfaatnya kembali kepada kita. Orang yang menerimanya, baju misalnya dipakai selesai. Atau dia makan, dia minum selesai.
Hanya sebatas itu. Dia masih butuh lagi nanti yang setelah itu. Tapi kita punya nilai itu tidak akan hilang sampai hari kiamat nanti. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih, kata Nabi SAW, Allah menerima sedekah dari hamba-hambanya, lalu Allah merawatnya seperti seseorang merawat tanaman, sampai menjadi tumbuh besar. Jadi sedekah itu luar biasa. Ali bin Abi Thalib mengingatkan bagaimana kita kalau punya uang dan bagaimana sebenarnya harus bersedekah. Kata beliau, barang siapa yang telah diberikan suatu harta oleh Allah, apapun sifatnya, mau makanan, mau minuman, mau uang yang banyak, semuanya masuk. Maka hendak mobil, kendaraan, maka hendaklah ia menyambung kekerabatan dengannya. Ada kerabatnya butuh bantuan, dia kasih. Tidak minta pun dia kasih, karena orang kaya pun bisa kita sedekah kepadanya. Orang tua kita kaya, kita berikan dia mobil, gantikan mobilnya, berikan dia AC, berikan ranjang baru, lemari baru, semua bisa sedekah. Memperindah jamuan untuk tamunya, menolong seseorang yang membutuhkan, membebaskan tawanan, membantu ibnu sabil, orang terputus jalan, orang-orang fakir miskin, para mujahidin, dan dia bersabar atas musibah yang menimpa hartanya. Nah ini yang juga perlu digarisbawahi ya. Jadi ada orang utang tidak bayar, kita ditipu oleh orang, gitu kan? Itu bisa, ada cobaan dalam harta itu juga. Ini Ali bin Thalib jeli sekali menyampaikan. Karena dengan perkara-perkara itu, dia akan memperoleh kemuliaan dunia dan juga akhirat. Abu Hatim berkata, bakhil itu adalah sebuah pohon di neraka, sedang ranting-rantingnya ada di dunia. Maka barang siapa yang bergantungan pada salah satu dari ranting-rantingnya itu, niscaya ia akan menjerumuskannya ke dalam neraka. Jadi kalau anda bakhil, anda seperti pegang ranting yang ujungnya itu di neraka. Sebagaimana kedermawanan itu adalah sebuah pohon di surga, di mana ranting-rantingnya berada di dunia. Dan barang siapa yang bergelantungan pada salah satu dari ranting-ranting itu, maka niscaya ia akan membawanya ke surga. Dan surga itu adalah tempat orang-orang dermawan. Ya. Ini luar biasa teman-teman. Ya. Sedekah itu akan membersihkan jiwa. Ya. Sedekah itu adalah pahala, bentuk ketundukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedekah itu juga akan menyelamatkan seseorang pada hari kiamat nanti. Ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kullu mri'in fi dhilli sadaqati hatta yufsala bainan nas. Setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya sampai selesai pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedekah bisa menghindarkan dari musibah. Ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, suna'il ma'rufi taqiyu masari as-su'. Perbuatan-perbuatan baik akan menghindarkan diri dari pintu-pintu keburukan. Wa sadaqatus sir tudfi'u ghadabar Rabb. Dan sedekah yang tersembunyi akan memadamkan amarah Rabb. Wa silaturahim tazidu fil umur. Dan menyambung silaturahim adalah menambah umur. Ya. Juga sabda Nabi SAW, inna sadaqata la tudfi'u ghadabar Rabb wa tadfu an mitati su'. Sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan amarah Rabb dan menghindarkan diri dari kematian yang buruk. Sedekah juga itu adalah bukti keimanan seseorang. Sebagaimana sabda Nabi SAW, was-sadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti nyata dari keimanan. Karena tidak mungkin tanpa keimanan dia mau bersedekah, mau berbagi. Apalagi royal gitu kan, di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedekah juga itu akan menjadi tebusan dari belenggu seseorang muslim di hari kiamat nanti. Sebagaimana Nabi SAW menukil dari Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya mengatakan kepada kaumnya, wa amurukum bis sadaqah, dan aku perintahkan kalian bersedekah. Fa inna mathala dzalika kamathali rajulin asarahu al-adu fa awthaku yadahu ila unuqi wa qaddamuhu liyadribu unuqah fa qala ana afdihi minkum bil qalil wal katsir fa fada nafsahu minhum. Maka saya memerintahkan kalian bersedekah, kata Nabi Yahya AS, dan Nabi SAW menukil perkataan beliau, karena yang demikian itu adalah seperti seseorang yang ditawan oleh musuh, lalu mereka mengikat erat tangannya ke lehernya untuk memenggal lehernya. Lalu dia mengatakan, saya menebus kalian dengan hartaku ini dan hartaku itu, sampai hanya dia selamat dari gangguan tersebut. Apa maknanya hadis ini? Maknanya mulia sekali. Hadis ini riwayat Tirmidzi ya, dan dikatakan hadis hasan. Disahihkan oleh Syekh Albani bahkan dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi. Artinya masalah apapun teman-teman sekalian, pecahkan dengan sedekah salah satunya. Saya tahu ada orang yang membahasakan kepada saya, dia bilang, Ustaz, saya hadapi masalah apapun, saya hantam, bahkan bahasa dia, saya bombardir dengan sedekah. Saya pada fitnah yang sampai ke saya, tentang saya segala macam, saya langsung sedekah. Habis semuanya. Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Allah juga akan mengganti sedekah itu, sebagaimana tadi saya bacakan ayatnya ya. Allah SWT berfirman dalam surah Saba ayat 39, potongan ayatnya, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan, maka dia pasti Allah akan mengganti.
Wa huwa khairur raziqin, dan dia sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi menyuruh kita bersedekah adalah Ar-Rahman, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Juga sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa wa malakani yanzilan." Tidak ada satu hari pun tiba pagi hari kecuali ada dua malaikat yang turun. Fa yaqulu ahaduhuma, maka salah seorang dari malaikat itu berkata, "Allahumma ati munfikan khalafa." Ya Allah, ya berikanlah ganti bagi orang yang berinfak, atau berikanlah rezeki bagi orang yang berinfak. Wa yaqulul akhar, dan yang satu lagi berkata, "Allahumma ati mumsikan talafa." Ya Allah, berikanlah kebinasaan bagi orang yang kikir. Imam Nawawi rahimahullah menanggapi hadis ini mengatakan, para ulama berkata infak tersebut adalah dalam ketaatan, akhlak-akhlak yang terpuji untuk keluarga dan tamu, sedekah-sedekah dan sebagainya yang tidak tercela dan tidak berlebihan. Sedangkan menahan dari infak yang tercela adalah menahan dari hal-hal tersebut. Nah, ini kata beliau tentang masalah itu. Ibnu Hajar juga mengatakan, makna daripada potongan doa malaikat, ya Allah binasakanlah, berikanlah kebinasaan kepada orang yang kikir. Adapun berdoa untuk kehancuran mengandung dua makna. Makna hancurnya harta itu sendiri atau hancurnya jiwa orang tersebut. Jadi Ibnu Hajar rahimahullah berkata, makna doa malaikat ini artinya Allah hancurkanlah orang ini karena bakhil atau hancurkan hartanya. Wa na'udzubillah. Dua-duanya buruk tentunya. Nah, ini hal yang luar biasa gitu kan. Sedekah juga teman-teman sekalian akan menghapuskan dosa-dosa. Sebagaimana hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Tirmidzi, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu menghapus kesalahan sebagaimana api memadamkan, sebagaimana air memadamkan api. Luar biasa ini teman-teman sekalian. Ya. Jadi banyak sekali manfaatnya. Kemudian di buku ini juga cukup banyak disebutkan tentang bagaimana sedekahnya Nabi SAW, bagaimana sedekahnya para sahabat, kemudian kisah-kisah nyata tentang masalah sedekah itu sendiri. Ini sudah pernah kita bahas sebenarnya, dan sudah pernah saya bedah buku ini, ada judulnya di YouTube itu, di playlist insyaAllah keajaiban sedekah. Ya. Baik, itu faedah pertama teman-teman dari hadis, yaitu keutamaan sedekah itu sendiri. Jadikan sedekah ini sebagai ibadah unggulanmu. Ya. Tentu kita tidak bicara yang wajib kayak sholat segala macam, tapi kalau sunnah yang paling mudah ini adalah sedekah. Mudah, kita nggak mengeluarkan. Kalau anda mengatakan, tapi saya miskin, saya nggak punya uang. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu setelah mengetahui tentang keutamaan sedekah tidak pernah melewatin satu hari pun kecuali beliau bersedekah walaupun dengan sebutir bawang. Anda punya roti sepotong, bagi dua. Uwais Al-Qarni rahimahullah terkenal, beliau miskin hidupnya. Beliau kadang-kadang pungutin makanan dari sisa makanan orang. Tapi apa yang beliau lakukan? Masih bisa sempat berpikir sedekah teman-teman sekalian. Beliau ambil makanan yang masih bagus, beliau angetkan, beliau tata rapi kembali, dibagi, dikasih orang miskin yang lain supaya beliau makan berdua. Sedekah. Apalagi anda yang sudah Allah lapangkan rezekinya. Kemudian pelajaran yang kedua teman-teman sekalian adalah bagaimana kejelian Zainab Ats-Tsaqafiyah radhiyallahu anha, keutamaan wanita ini. Ya. Bagaimana dia langsung ingin mempraktekkan perintah Nabi SAW. Ini penting teman-teman. Pada saat ada kesempatan bagi anda berbuat amal soleh, jangan ditunda. Jangan pernah tunda. Segera kerjakan. Ini luar biasa ini. Karena bisa saja itu adalah amal terakhir kita. Makanya para ulama salaf menekankan kalau ada kesempatan beramal soleh jangan ditunda, jangan ditunda. Penundaannya ini buruk, walaupun itu ibadah sunnah. Misal tadi pagi anda tidak sholat duha. Kenapa? Duha sunnah, baiklah. Tapi anda rugi loh. Anda tidak berdosa tapi anda rugi. Ruginya kenapa? Karena orang yang sempat mengerjakan ibadah sunnah itu, sholat duha tadi walaupun cuma 2 rakaat, pasti akan lebih pahalanya daripada anda. Ya, kalau dipertemukan antara orang yang bekerja ibadah seperti anda sama, umurnya sama, maka pasti dia akan lebih. Karena dia punya ekstra itu. Dan kalaupun sisi lain anda mau memperbaiki itu, maka tidak bisa. Jangankan teman-teman sekalian, setelah kita meninggal di hari kiamat karena kita mau kembali dunia untuk memperbaiki itu, tidak bisa. Lewat saja kayak sekarang kita. Waktu sekarang kita sekitar hampir jam 2 siang, waktu Indonesia Barat misalnya. Kita sekarang tiba-tiba antum dengar ini, terus enak ya sholat duha. Tadi kan saya belum sholat, saya mau sholat sekarang. Udah nggak bisa, sudah lewat waktunya. Kata sebagian ulama, ingatlah ada ibadah yang Allah perintahkan di pagi atau siang hari dan Allah tidak terima di malam hari. Misalnya sholat duha, sholat duhur, sholat asar. Dan ada ibadah yang Allah perintahkan di malam hari kayak maghrib, isya, sholat tahajud yang Allah tidak terima di siang hari. Maka berikan masing-masing haknya.
Ini keutamaan yang kedua teman-teman. Keutamaan Zainab Ats-Tsaqafiyah radhiyallahu anha dan dalam kejelian dia langsung mengerjakan apa yang sedang Nabi SAW perintahkan. Kan bisa saja orang sedang mendengarkan, oh ya sedekah, kayak Anda dengarkan tadi misalnya kita sebutkan kalau sedekah, oh ya sedekah. Nantilah satu waktu kapan ada kesempatan. Beda itu dengan orang yang, oh sedekah nih, langsung. Mungkin Anda sekarang lagi nonton acara kita, pegang handphone, Anda mungkin bisa sambil transfer, mungkin Anda punya 2 handphone, Anda langsung ingat yayasan ini, Anda ingat rumah anak yatim ini, Anda ingat ada teman yang lagi butuh bantuan, atau ada kerabat, atau Anda punya grup keluarga, detik ini, Anda mungkin ketik, ada nggak yang butuh bantuan apa-apa, misalnya dia sebutkan, oh ya ada si fulan lagi sakit, si fulan lagi butuh, atau kita langsung ambil inisiatif saja. Sekarang ini teman-teman, di saat kita sekarang ini, mudah sekali untuk bersedekah. Sekarang, contoh misal, saya kasih contoh, misal Anda mau dapatkan pahala buka puasa. Tidak harus tunggu Ramadan. Kan hari Senin Kamis ada. Puasa Yaumul Bid ada. Bahkan Anda bisa memberikan ke yayasan ini, pesantren ini. Anda bisa, kalau Anda sekarang tidak asing lagi orang punya medsos, Anda punya medsos pribadi. Anda mengatakan, bagi yang berpuasa silakan kontak saya misalnya. Ya. Mungkin ada yang kontak Anda misalnya dari netizen Anda. Terus kemudian Anda transferkan uang atau Anda tanya, dia di kota Jogja misalnya. Baik. Anda minta alamatnya lengkap, Anda tinggal cari juga di Google, restoran di Jogja di mana yang Anda harapkan, lalu Anda transfer uang, Anda suruh kirimkan, semua bisa terjadi. Satu kota atau di luar kota, bahkan sekarang di luar negeri. Anda mau dapat pahala buka puasanya orang di Amerika, di Saudi, di mana-mana Anda bisa lakukan itu. Anda tinggal transfer, bisa connect internet banking kepada restoran yang dikenal di sana, Anda suruh packing, bisa dia datang ambil atau Anda suruh bahkan dengan biaya transportnya berapa Anda transferkan. Anda bisa dapat pahala dengan sangat mudah di zaman kita. Cuma butuh apa? Segera eksekusi. Praktek. Ilmu itu akan penuh keberkahan kalau dipraktekin teman-teman. Bukan hanya didengar. Sedekah dengan apapun. Anda lagi makan berbagi sama teman di sebelah. Yang ketiga. Ya, tentu masih masuk keutamaan Zainab sebenarnya tadi, tapi kita masukkan poin ketiga adalah tentang bolehnya bersedekah kepada suami. Ini secara khusus ini poinnya. Karena memang sebenarnya cerita semua hadis ini berkisar di situ. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang miskin. Memang dari Mekah beliau miskin, hijrah ke Madinah pun memang beliau miskin. Allah Subhanahu wa taala karunia dia istri yang kaya. Nah, Zainab Al-Tsaqafiyah radhiyallahu anha adalah istrinya Abdullah bin Mas'ud. Begitu dia dengar hadis Nabi SAW tadi, maka dia pun langsung berkata pada suaminya, "Hai Abdullah bin Mas'ud, engkau adalah orang yang bahasa santunnya kekurangan. Sebenarnya miskin, gitu kan, bahasa langsungnya. Dan aku telah mendengarkan Nabi SAW memerintahkan kami para wanita bersedekah. Ada yang aku mau sedekahkan nih. Sekarang, kalau boleh kepadamu, coba tanyakan kepada Nabi SAW, aku akan berikan. Tapi kalau tidak boleh kepada suami, aku akan berikan kepada orang lain. Karena aku sudah mau sedekah sekarang. Maka di sini teman-teman sekalian, dia pun mengatakan, tanyakanlah. Lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kamu pergi bertanya. Karena kau yang punya hajat itu. Abdullah bin Mas'ud sini tidak langsung mengatakan, baiklah saya yang pergi. Seakan-akan dia tamak dengan harta istrinya, tidak. Dia punya kewibawaan, dia punya kedudukan. Dia punya harga diri. Dia mengatakan, karena kau punya hajat, kau yang tanya kepada Nabi SAW. Kalau boleh silahkan. Karena kan agak ganjil kalau Abdullah bin Mas'ud yang datang mengatakan, ya Rasulullah istri saya mau sedekah, katanya mau kasih ke saya. Bagaimana? Nanti kan kesannya kayak, memang dia mencari untuk dia dibolehkan. Abdullah bin Mas'ud menutup pintu itu. Akhirnya Zainab pun pergi, kemudian terjadilah kasus hadis tadi yang sudah kita baca terjemahan sampai kepada Nabi SAW. Dan akhirnya Nabi SAW mengatakan sampaikan kepada kedua wanita tersebut, maksudnya Zainab sama satu wanita Ansar yang kebetulan juga hajatnya sama. Dia punya kemampuan dia ingin sedekah kepada suaminya. Bahwasanya mereka kalau memberikan suaminya dapat 2 pahala. Pahala kekerabatan ya, dan pahala sedekah. Jadi poin ketiga yang kita ambil dari hadis adalah bolehnya bersedekah pada suami. Cuma ada yang sedikit saya ingin kritik di sini ya, khusus bagi wanita. Umumnya para wanita itu lebih terfikir untuk
menyimpan, bukan memberi. Maka saya ingin mengkritik poin ini, gitu kan. Saya coba lihat dalam kehidupan sehari-hari dengan keluarga. Ya. Umumnya sih perempuan itu lebih terpikir untuk menabung, menyimpan. Kadang-kadang berpikir dengan perasaannya masa depan. Sehingga mereka tuh sedikit sekali bersedekah. Hadits Zainab radhiyallahu anha ini menjawab itu semua, saudariku. Royal sedekah. Saya lihat subhanallah di antara jemaah haji dan jemaah umrah yang kami bimbing, itu yang paling luas rezekinya, Masya Allah, yang maju perusahaannya, itu luar biasa sedekahnya. Luar biasa sedekahnya. Saya berapa kali bawa jemaah di tempat-tempat kantong sedekah di Mekah pada saat lagi umrah. Maka saya lihat yang penampilannya kadang-kadang biasa, tapi subhanallah pada saat dia gesek atau pada kartunya, atau pada saat dia sedekah itu luar biasa. Ya. Sekian puluh juta, sekian sekali dikeluarkan. Sedekah karena ingin mengejar pahala di Mekah gitu kan. Harapannya lebih besar, semoga Allah SWT berikan itu. Beda dengan orang yang sedekah ya udah cuma 5 real, cuma 3 real, 2 real. Beda sekali gitu. Kalau kita tanyakan juga ternyata ini pegawai biasa, ini memang punya perusahaan. Dan itu perusahaan didapatkan karena sedekahnya. Itu karena dia suka bersedekah, karena tadi sudah kita bacain itu pangkal kekayaan sebenarnya. Ya. Maka itu penting di sini ya. Coba biasa bersedekah, biasa memberikan kepada tetangga makanan, kepada kerabat segala macam. Tentu tidak semua wanita, cuma umumnya saya mengatakan. Ada alhamdulillah di antara ibu-ibu yang begitu ceramah kita, ternyata Masya Allah dia royal, dia punya sifat dermawan, itu Masya Allah bagus sekali. Karena saya temukan beberapa wanita begitu Masya Allah. Kerabatnya nonton disiapin makan segala macam, tidak pernah berhitungan. Tapi memang di antara umumnya tidak seperti itu. Ya. Makanya biasa suka numpuk barang di rumah banyak macam-macam. Itu biasanya kerjaan itu perempuan. Laki-laki itu berharap udah dikeluarin aja gitu. Kasih orang kalau nggak dipakai. Gitu. Biasanya begitu. Jadi ini sedikit saya mengkritik saya kata tanda kutip tadi ya. Itu yang ketiga yang kita bisa ambil dari hadits adalah bolehnya bersedekah pada suami. Kemudian yang keempat yang kita bisa ambil dari hadits adalah bagaimana sifat malu itu adalah bagian daripada agama. Kedua wanita ini, Zainab Ats-Tsaqafiyah dan juga wanita dari Ansar yang tadi ada di depan rumah Nabi SAW ingin bertanya. Mereka karena punya rasa malu, mereka tidak mau bertemu langsung dengan Nabi SAW. Maka keluar pada saat mereka ucapkan salam, Bilal keluar, lalu mereka minta agar Bilal yang menyampaikan hajatnya. Tidak perlu ketemu langsung dengan Nabi SAW. Karena mereka punya sifat malu. Dan kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, malu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Jadi itu juga sebuah keutamaan sendiri. Dan sebaliknya kalau orang sudah tidak punya rasa malu, kata Nabi SAW, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Kalau kau sudah tidak malu, kau buat apa saja yang kau inginkan. Dikatakan oleh para sahabat ridwanullah alaihim, Nabi SAW lebih malu daripada gadis di pinggirannya. Kami tahu kalau Nabi SAW tidak suka dari raut wajahnya saja. Jadi Nabi SAW itu pemalu. Dan Allah SWT juga punya sifat Hayy, pemalu. Sungguhnya Allah itu pemalu kata Allah SWT. Di antaranya dia malu kalau hambanya mengangkat tangannya ke langit lalu dikembalikan tangannya dalam kondisi kosong. Tidak ada jaminan Allah SWT akan menerima doa kita. Itu bagian daripada syariat. Harus punya sifat malu. Malu pada suami, malu pada istri, pada orang tua, malu pada lingkungan kita, malu. Bahkan malu dengan malaikat yang tidak kita lihat, gitu kan. Lebih besar lagi malu kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yang kita bisa ambil dari hadis adalah bagaimana Nabi SAW punya mahabah, wibawa. Itu memang dibutuhkan juga bagi kaum laki-laki, punya wibawa. Ada saatnya dia bercanda, ada saatnya dia tegas, ada saatnya dia memerintah, ada saatnya dia merangkul. Ya, itu semua harus ada. Itu mahabah namanya. Punya wibawa. Tidak juga overacting, berlebihan. Tidak juga kita terlalu lembek, ya, lemah, sehingga tidak punya sama sekali wibawa. Nah, itu utama bagi laki-laki. Makanya mereka berdua menyebutkan wa kana Rasulullah SAW qad ulqiyat alaihil mahabah. Dan Nabi SAW itu punya harga diri, punya wibawa sehingga wanita pun tidak sembarangan mau bertemu dengan beliau. Nah, ini biasanya umumnya laki-laki begitu ya. Kalau dia menjaga wibawanya, maka perempuan-perempuan yang tidak benar ini segan sama dia. Kan? Tentu kita tidak katakan dua wanita ini tidak baik. Enggak, justru
mereka baik. Hanya saja karena Nabi SAW punya wibawa, mereka pun segan. Apalagi orang-orang yang tidak benar, maka tentu akan lebih segan lagi. Itu yang kelima. Yang keenam adalah bagaimana kedudukan Bilal radhiyallahu anhu. Bahwasanya Bilal ya, selalu mendampingi Nabi SAW dari semenjak masuk Islam sampai Nabi SAW wafat. Dan kita tahu bagaimana Bilal diangkat oleh Nabi SAW menjadi muazzin, ya, tukang azannya Nabi SAW. Berarti artinya semua sholatnya sahabat, Bilal panen pahala karena dia azan. Kan begitu haditsnya, muadzin itu panen pahala orang-orang yang datang sholat karena panggilannya. Kan begitu. Itu luar biasa bagaimana Nabi SAW juga datang sholat di situ. Bagaimana Abu Bakar, Umar, orang-orang yang mulia, ridwanullah alaihim sholat dengan panggilan azan Bilal. Dan bagaimana Bilal di sini ya, yang mewakili Nabi SAW untuk menemui para wanita ini. Nabi SAW tahu kalau wanita ini tidak menemui mereka. Gitu. Atau Nabi SAW mungkin diminta supaya untuk tidak menemui karena wanita-wanita ini pada saat Bilal keluar minta menyampaikan pesan. Maka Nabi ikuti itu. Nabi SAW bisa saja keluar, oh iya ada apa misalnya. Tapi karena permintaan wanita ini, kedua wanita ini agar Bilal menyampaikan, maka Nabi SAW sudah paham. Berarti mereka juga tidak bertemu dengan Nabi SAW. Dan bagaimana Bilal amanah menyampaikan ya, apa yang ditanyakan oleh atau diminta oleh perempuan ini dan juga apa yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Kemudian yang ketujuh yang kita bisa ambil adalah bolehnya juga bersedekah kepada anak-anak yatim yang tinggal serumah. Walaupun mereka sebenarnya sudah hidup bersama kita, sudah makan, minum, tinggal di rumah. Tapi kalau kita punya kelebihan uang lalu kita mau berikan kepada anak yatim yang sudah numpang di rumah kita juga, itu juga punya keutamaan tersendiri. Ya, mirip tadi dengan suami, tapi ini anak yatim. Karena di sini disebutkan, ya, mereka mengatakan atujzi us-sadaqatu anhuma ala azwajihima wa ala aitamin fi hujurihima. Apakah kedua wanita ini akan mendapatkan pahala sedekah kalau diberikan kepada suami keduanya atau suami keduanya dan anak yatim yang di rumah mereka. Ya. Yang kedelapan, bagaimana boleh saja orang bertanya, pelajaran ke-8 ya, boleh orang bertanya tanpa menyebutkan nama. Karena kedua ini mengatakan wala tukhbirhu man nahnu. Zainab Thaqafiyah radhiyallahu anha dan wanita dari Ansar yang tidak disebutkan namanya dalam riwayat ini mengatakan tolong sampaikan ke Nabi dan tidak usah bilang siapa kami. Gitu loh. Nanti boleh saja orang bertanya tidak menyebutkan nama. Kan biasanya silakan sebutkan nama. Ya boleh, tapi boleh juga tidak. Yang kesembilan adalah bagaimana Nabi SAW memastikan tentang Zainab itu siapa. Jadi boleh saja orang yang akan menjawab pertanyaan memastikan kalau ada disebutkan nama. Siapa itu si fulan? Jadi memastikan nama penanya. Tadi kan yang sebelumnya bolehnya penanya tidak menyebutkan nama. Tapi yang kesembilan adalah bolehnya orang yang ditanya bertanya tentang nama orang yang bertanya. Itu boleh juga. Ini pelajaran sendiri karena waktu Nabi SAW tanya Bilal siapa yang di luar, Bilal mengatakan seorang wanita dari Ansar dan Zainab. Lalu Nabi SAW tanya di sini, ayyuz zayanibi hiya. Zayanib jamak daripada Zainab. Artinya orang Arab itu punya istilah mufrad dan jamak ya. Individu dan juga gabungan, pebanyak. Kalau di Madinah banyak orang nama Zainab. Maka Nabi SAW menggunakan Zayanib, jamak daripada Zainab. Zainab yang mana nih? Gitu kan. Nabi SAW bertanya, yang bertanya ini siapa? Zainab siapa? Maka kata Bilal, Zainab, ya, istrinya Abdullah. Dan di sini bisa saja berarti di antara sahabat-sahabat yang bernama Abdullah ini yang paling masyhur di sisi Nabi SAW adalah Zainab istrinya Abdullah bin Mas'ud. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, sampaikanlah, dan ini pelajaran yang ke-10, ya, tentang dobelnya pahala orang yang bersedekah dengan kerabat. Dobelnya pahala. Jadi maksudnya berlipat ganda pahala sedekah bagi kerabat. Karena Nabi SAW mengatakan, lahuma ajran. Kedua wanita ini akan mendapatkan 2 pahala. Maksudnya kalau mereka sedekah kepada suami-suami mereka dan anak-anak yatim mereka. Karena ajrul qarabah, adanya hubungan kekerabatan, wa ajrus sadaqah. Dan pahala sedekah.
Dan di sini juga diambil pelajaran, ya kalau kita jadikan yang ke-11, suami adalah bagian daripada kerabat. Ya, bagian daripada kerabat selama mereka masih status suami. Betul juga istri masih dihitung kerabat selama dia masih status istri. Kalau sudah bercerai, sudah lewat masa iddah, maka tentu sudah bukan lagi kerabat gitu kan. Karena dikatakan mantan suami atau mantan istri. Ini alhamdulillah 11 faedah yang kita bisa ambil dari hadis nomor 331.